Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama ya bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa sebutin satu-satu. Seperti nikmat kesehatan, waktu kita bisa berkumpul bersama-sama di sini ya untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, baik itu sebagai manusia, sebagai orang yang beragama Islam, sebagai mahasiswa ITS, yaitu belajar. Kemudian tak lupa pula ya, kita selalu memanjatkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di balik salawat yang kita ucapkan itu sangat banyak ya keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu syafaat beliau di hari akhirat kelak. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa on cam, monggo on cam biar aku juga bisa tahu kan gimana kondisi kalian. Oke. Terus untuk malam hari ini aku dikasih kesempatan oleh teman-teman BPM, Badan Pelaksana Mentoring dari KMI ya, untuk membawakan materi mentoring. Sebenarnya aku belum merasa pantas ya buat menjadi mentor teman-teman untuk membawakan suatu materi. Jadi untuk mentoring ini semoga bisa kita jadikan ini aja ya, kayak sesi diskusi lah, bertukar pendapat ataupun ya saling sharing-sharing pengalaman juga. Ya, karena aku juga was-was ya, takut jangan sampai jangan sampai aku atau kita di sini menjadi salah satu kriteria manusia yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 ya. Yang itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Karena perbuatan itu sangatlah Allah benci, yaitu kalian menyampaikan suatu perkataan tapi nyatanya kalian tidak berbuat. Semoga kita dijauhi dari menjadi orang seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus untuk mungkin mentoring malam hari ini dari aku bakal coba menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman BPM KMI ya. Nah, habis itu mungkin kita buka sesi diskusi lah atau ya sharing-sharing lah terkait baik itu materi yang bakal dibawakan maupun di luar topiknya. Mungkin aku share screen dulu kali. Oke, jadi materi yang diamanahkan ke aku buat disampaikan di sesi mentoring ini yaitu indahnya Islam. Islam itu apa sih? Nah, di sini teman-teman ada yang mau berpendapat gak? Yang kalian pahami sampai sejauh ini tuh Islam itu apa? Ada yang mau ngomong? Ini kita main sesi 2 arah aja ya, biar enak aja ngobrolnya. Kalau satu arah cuma aku yang ngomong jadinya kayak ceramah. Ayo, siapa nih? Kelihatan kan share screen-ku? Takutnya nggak kelihatan. Halo? Kelihatan.
Oke, oke. Nggak ada nih. Ayo, ayolah kita hidupkan diskusinya. Nggak ada, nggak ada nih. Kalau kalau Mas Falda, halo Mas Falda, mau berpendapat nggak Mas Falda? Eh, ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit menanggapi saja Mas Naim. Ya, itu mungkin dari gambar tersebut itu kayak stigma orang-orang yang masih belum terlalu mengenal Islam. Itu sih mungkin yang bisa saya ucapkan gitu. Oke. Oke, terima kasih atas pikirannya Mas Falda terkait gambar yang ditampilkan di slide ini ya. Oke, sebenarnya eh, aku nggak tahu juga ya maksudnya dari pembuat slide buat nyantumin gambar kayak gini, kata gini. Tapi kalau menurutku pribadi, oh iya, maaf ya nanti kalau misalkan aku ngomongnya itu menurutku ya. Karena ya apa yang bisa aku sampaikan ya apa yang pengalamanku baik itu apa yang kudapatkan dari buku atau mendengarkan dari guru dan sebagainya. Jadi maaf kalau misalkan aku nggak bisa ucapkan dalilnya juga, mungkin aku lupa atau emang nggak tahu gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan sama Mas Falda ya, Islam itu apa sih? Nah, gimana cara kita mengenal Islam? Eee, itu merupakan kewajiban kita kan, karena ya kita sebagai orang yang beragama Islam. Jadi jangan sampai dari kita itu nggak tahu sendiri nih, agama kita itu kayak gimana, Islam itu apa sih? Orang-orang memandang Islam kayak gimana? Nah, ini hanya sebuah pertanyaan pembuka ya buat kita untuk menghindarkan, paradigma, baik itu untuk kita sendiri dan juga membantu orang lain buat mengenal Islam kayak gimana. Jangan sampai ada yang di pikirannya itu semua hal yang berkaitan dengan teroris itu dijerumuskan ke agama Islam. Semua orang-orang yang tertindas itu agamanya Islam. Semua orang-orang yang terlihat miskin itu agama Islam. Jadi nggak sampai di situ makna dari Islam itu sendiri. Kemudian ini ada beberapa fakta yang dicantumkan oleh teman-teman mentoring ya. Fakta sebenarnya di balik Islam. Oke, yang pertama ini agama dengan pengikut terbanyak. Sebenarnya aku udah nyari juga beberapa sumber dan ternyata yang aku dapatkan itu agama terbanyak ternyata di dunia itu Kristen dan agama Islam yang kedua. Mungkin Kristen sekitar 2, miliar, Islam sekitar 1,8 miliar gitu kalau nggak salah ya. Terus agama yang berkuasa terlama di dunia 300 tahun, mungkin ini tergantung perspektif masing-masing ya. Umur di dunia itu ngacunya kemana. Dan kalau misalkan melihat sejarah, ya agama Islam kan dikenalkan dibawa oleh Nabi Muhammad, itu kan yang terakhir ya, agama yang berdasarkan wahyu Allah yang terakhir, itu Nabi yang terakhir. Jadi kalau mungkin agama sebelum-sebelumnya itu ya otomatis dia lebih lama kan. Tapi yang agama Islam ini masih bisa kita rasakan kemurnian baik itu dari kitab sucinya ya maupun hadis-hadis yang sanadnya itu bersambung sampai ke Nabi. Nah, itu mungkin acuannya ya kayak kita itu masih bisa merasakan benar-benar agama yang kita tahu sekarang ini itu sama dengan Islam yang diajarkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga ada jumlah penduduk Indonesia, ya ini benar ya 94% Muslim dan sebagian orang Muslim di dunia itu ya ada di Indonesia. Jadi kenapa kita harus tahu hal ini supaya kita tuh bisa lebih mengenal diri sendiri, mengenal agama kita sendiri. Karena kalau kita nggak ada rasa bahwa kita tuh agama Islam dan
sebagian besar orang beragama Islam di dunia itu berasal dari orang Indonesia. Nah, itu tuh bakal uh, jadi cerminan lah buat negara lain kan, kayak, wih, orang Islam mayoritas tuh perilakunya, sikapnya kayak gini. Jadi itulah mengapa kita harus sadar bahwa kita di Indonesia ini sebagian besar orang Muslim. Kemudian berhubungan dengan agama lain yang berasal dari nama tempat atau nama penyebarnya. Kayak ini mungkin sekedar pengetahuan tambahan aja ya buat kita, bahwa Islam itu berasal dari banyak tafsiran sebenarnya, tapi yang di sini disebutkan berasal dari kata bahasa Arab yang banyak artinya, seperti Islamul wajhi, menundukkan wajah, Islam, berserah diri, dan masih banyak lainnya. Seperti Islam itu kedamaian dan lain-lainnya yang pernah, kalau misalkan teman-teman pernah dengar juga. Lanjut mungkin untuk tema keindahan Islam ini sangat luas ya. Panjang lebarnya itu sulit untuk diringkas dengan bilangan waktu. Ya, mungkin ini sesi mentoring kita hanya sebentar ya. Kita nggak bakal mungkin buat membahas seluas mana keindahan Islam itu. Ini ada salah satu ayat dalam Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 19 yang bunyinya Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Oke, itu. Ya, kita harus tahu ya bahwa kita beragama Islam, ya agama kita itu yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita jangan pikir juga nih bahwa gimana dong nabi-nabi sebelumnya agamanya apa. Dalam beberapa mungkin yang aku baca ya agama-agama sebelumnya itu nabi-nabi sebelumnya mereka kenapa resen. Halo, 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 halo. Iya Kak, boleh bertanya nggak bentar? Iya. Suara aku masuk kah? Iya masuk. Oke. Ya, ini sih Kak, saya rasa ini program mentoring ini sangat luar biasa, memandang sisi Islam dari berbagai sisi khususnya. Saya ingin bertanya sih Kak, menurut Kak Naim, apakah Islam sekarang itu dalam fase apa ya Kak? Apakah kemajuan atau justru kemunduran atau masih masa transisi antara maju mundur atau mundur maju gitu? Karena melihat fenomena sekarang, banyak orang mengatasnamakan Islam untuk sebuah kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Ya kita nggak usah ambil jauh-jauh lah, misalkan pemilihan presiden. Ya mungkin banyak dari kita tidak bisa membaca gitu strata politik mereka, tapi ya secara tidak langsung mereka ada unsur mengatasnamakan Islam juga di situ pada wakil mereka. Nah, kalau menurut Mas Naim melihat fenomena-fenomena yang banyak terjadi di masyarakat ini, sebenarnya Islam itu untuk masa sekarang ini apakah mengalami fase kemajuan, kemunduran, atau hanya sebatas label agar kita bisa diterima di lingkungan konstruksi sosial masyarakat kita? Itu aja sih Mas, makasih. Oke, susah sekali ya pertanyaannya. Kalau menurutku untuk Islam itu sendiri sekarang, gimana kita melihatnya ya? Mungkin itu kalau dilihat dari sisi gimana pemeluknya buat menjalankan agama Islam sendiri, menjadikan Islam sebagai hal yang bisa mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan pribadinya ya. Kalau menurutku pribadi, Islam sekarang ya, itu kalau bisa kita bilang maju mundur, itu kita harus melihat banyak aspek ya, nggak hanya itu. Dan kalau menurutku sendiri, di Indonesia sekarang ini fenomena yang banyak terjadi, seperti yang disebutkan tadi, sama banyaknya juga orang-orang yang berkedok agama, memanfaatkan wajah-wajah atau tampilan-tampilan Islam buat menipu orang lah, buat mendapatkan ya keuntungan pribadi lah. Nah, itu salah satu contoh yang menggambarkan bahwa yang menyebabkan kemunduran Islam itu sendiri ialah para pemeluknya. Kenapa? Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Kalau menurutku itu mereka
tidak mengenal agamanya sendiri. Mereka hanya mengenal agamanya ya sebatas agama Islam. Kita diperintahkan buat sholat, kita diperintahkan buat zakat, puasa. Padahal Islam nggak sekedar sampai situ. Karena agama Islam ini sendiri eh, hal-hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Salah satu contohnya melalui ada fikih muamalah kan. Nah, itu mengatur bagaimana cara manusia berkehidupan di sosial, bagaimana cara manusia menjalankan hal-hal yang duniawi lah. Nah, jadi seperti kalau fenomena yang kayak disebutin tadi ya, Mas Caniago. Nah, itu bisa kita jadikan faktor ya, salah satu faktor yang bakal menyebabkan kemunduran dalam hal itu. Karena dari fenomena kayak gitu, bakal banyak persepsi yang baru dari orang-orang. Kayak menganggap, wah orang ini nih menggunakan kedok agama untuk naik posisi di politik. Padahal fenomena seperti itu juga ada untungnya buat membuat maju agama Islam. Kenapa? Karena bakal ada orang-orang juga nih yang bakal berpikir bahwa emang ada nggak sih dalam Islam diatur kayak gitu. Nah, jadi kita ini masyarakat yang beragama Islam bakal lebih penasaran lagi, lebih tertarik buat belajar agama kita sendiri. Karena munculnya fenomena itu membuat kita ada rasa keingintahuan lagi buat mempelajari agama sendiri. Karena kalau tanpa fenomena itu misalkan ya, mungkin ya hanya beberapa orang saja yang berniat untuk menggeluti atau mengetahui apa sih alasan di balik itu. Nah, jadi dengan fenomena itu juga ada sisi yang membuat orang-orang bakal maju dalam beragama maupun kemunduran. Mungkin itu dari pendapatku. Gimana Mas Cianego? Bisa kita lanjut atau gimana? Oh iya, makasih banyak sudah merespon. Maaf teman-teman tadi memotong, mungkin bisa dilanjutkan Mas Naim. Saya ingin banyak berkata mungkin di akhir saja nanti. Makasih banyak atas insight barunya. Oke, thank you. Mungkin kita lanjut ya. Di Islam agama rahmatan lil alamin. Makna Islam rahmatan lil alamin dalam Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiada kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami secara benar dan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik Islam maupun non-Muslim, bahkan untuk seluruh alam. Nah, ini tadi mungkin setelah Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Mungkin aku bisa kasih contoh kali ya. Kayak bagaimana mungkin kita ya cerita masalah cerita sejarah Nabi juga waktu di Madinah kan. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad, nah itu sebagai ya rasul yang menggambarkan bahwa seperti itulah Islam yang seutuhnya. Nah, itu bagaimana Nabi bersikap terhadap masyarakat yang bukan beragama Islam yang tinggal di Madinah. Nah, itu salah satu contohnya bahwa Islam itu mendatangkan rahmat untuk semua orang, bagi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena pada saat itu ya Nabi Muhammad nggak langsung kan kayak ngusir yang non Muslim, jangan tinggal di sini, jangan tinggal di tanah air ini, enggak. Jadi ada perilaku sikap yang beliau contohkan bahwa beginilah cara menyikapi teman-teman yang di luar yang non Muslim ya, buat kita yang tinggal di tanah air kayak gitu.
Terus riwayat Ibnu Abbas, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh manusia baik mukmin maupun kafir. Nah ya seperti ya mungkin ada contohnya. Sini Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW masukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah. Rahmat bagi orang kafir diserahkannya bencana ini kan. Ngeri. Nah oke. Mungkin maksudnya di sini ya aku coba pahami juga. Salah satu rahmatnya itu kenapa rahmatnya kita sebagai pemeluk agama Islam, karena di setiap perbuatan kita itu, perbuatan baik kita itu yang dilandasi dengan iman yang benar dan amal kita itu kita tahulah ilmunya. Nah, kita bakal mendapatkan ganjaran di surganya kelak. Nah itu rahmat bagi kita ketika kita memeluk agama Islam. Kalau bagi orang kafir, nah ya misalkan nih, ya, mungkin aku contoh orang-orang terdahulu kali ya. Kayak kan sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah banyak nih pengingkaran dari atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah itu Allah nggak langsung menghukum mereka dengan apa yang mereka perbuat, tapi Allah menunggu dan mengirimkan Nabi terakhirnya itu Nabi Muhammad sebelum orang-orang tersebut mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya itu. Nah itu mungkin contohnya rahmat buat orang kafir. Dia nggak langsung menghukum mereka ya. Mungkin kayak itu sepemahamanku. Terus lanjut, ini ada 4 fungsi agama Islam yang ditulis ya oleh teman-teman BPM. Yang pertama, adalah sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum serta penunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan ijtihad ulama. Nah ya ini mungkin 4 fungsi. Salah 4 fungsi. Yang pertama, jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan bagi dunia dan akhirat. Ini kayaknya double ya. Yang kedua ada Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus atau ad-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Yang terakhir, fungsinya sebagai pemersatu umat yang berbeda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda itu. Nah oke. Mungkin yang pertama ini, kenapa fungsi agama Islam itu sebagai jalan untuk kita menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta dunia akhirat. Karena kalau kita mempelajari kitab suci kita sendiri Al-Quran, nah itu langsung firman dari Allah itu mengajarkan ketika kita melaksanakan sholat itu mendatangkan kemaslahatan. Nah dari praktik-praktik yang diajarkan ke kita itu semuanya ada maknanya. Nggak asal sebuah gerakan yang kita lakukan, suatu tindakan yang kita lakukan, itu semuanya ada maknanya. Dan di balik maknanya itu nggak lain dan nggak bukan untuk memberikan kita kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dinul qayyim, Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Nah ya ini, nah kalau kita pelajari dan kalau misal kita juga sudah dapat ya, bagaimana Islam itu mengatur urusan, nggak hanya ngatur gimana kita menggapai kehidupan yang baik di akhirat kelak, tapi juga mengatur bagaimana kita berurusan di dunia dengan baik. Nah, seperti yang tadi aku sebutkan ya, itulah adanya fikih muamalah untuk kita pelajari. Terus untuk pemersatu umat, nah kalau teman-teman lihat salah satu contohnya, mungkin ini contohnya, orang ketika beribadah haji, nah itu nggak cuma dari kita ya Indonesia, nah itu banyak juga dari negara lain. Dari situ bakal kita lihat gimana mereka berbeda-beda dalam melaksanakan sholat. Ada yang tangannya di atas dada, di atas perut, gimana tinggi telapak tangannya ketika takbir.
Nah, itu kita nggak ngelihat gimana kita berbeda-beda dalam, melaksanakan ajaran agama kita, tapi, untuk, memperlihatkan bahwa tujuan kita itu satu, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita buat ke sana, kita nggak dari Islam itu bagaimana kita diajarkan untuk berperilaku terhadap perbedaan yang terjadi itu. Ya seperti itu mungkin ya fungsinya. Nah ini ada beberapa dicantumin juga manfaat menjadi seorang muslim. Yang pertama melatih kepedulian terhadap lingkungan. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Ini kalau nggak salah, bagaimana kita tuh diatur bahwa, kita tuh harus memelihara lingkungan. Karena apa yang kita perbuat di lingkungan, maka itu pula yang kita dapatkan. Misal kita menghidupkan menghidupkan lingkungan kita lah dengan hal yang baik, maka, di lingkungan kita juga bakal timbul aura-aura positif yang baik. Dan kalau kita merusak lingkungannya, nah itu kerusakannya ke kita sendiri. Misal ya, kalau, eee, kita menumbuhkan tanaman, ya udah hasil tanamannya itu untuk kita. Kalau misalkan kita merusak semuanya, sumber makanan yang ada, nah itu bakal ke kita juga. Kita bakal kelaparan, kayak gitu contohnya mungkin. Terus memiliki arah hidup yang jelas. Al-Baqarah ayat 30. Nah ini, mungkin ayat ini yang menceritakan bagaimana malaikat ya mempertanyakan, apa tujuannya manusia diciptakan di apa tujuannya, manusia ciptakan di bumi. Itu buat kita tahu nih, hidup yang jelas itu kayak gimana, yaitu untuk beribadah ya. Sukses kehidupan akhirat. Ya di sini Al-Baqarah ayat 25 itu, Allah menjelaskan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, kemaslahatan, ya, itu bakal dapat ganjaran di akhirat. Ya, salah satunya surga ya. Keempat, melatih kesabaran. Yusuf ayat 90 ini menceritakan bagaimana Nabi Yusuf ya, menghadapi lingkungannya dari saudara-saudaranya. Ya, itu manfaat kita jadi seorang muslim buat mengambil hikmah dari kisah-kisah, Nabi juga. Salah satunya itu nilai kesabaran. Yang terakhir memupuk rasa saling tolong-menolong, Al-Maidah ayat 2. Yang ini menjelaskan juga tentang, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong hal kebaikan, bukan dalam keburukan. Mungkin banyak ya contohnya di sekarang ini, banyak orang yang tolong-menolong untuk keburukan. Mungkin salah satunya itu kasus yang kemarin yang rame ya, yang aparat berencana membunuh istrinya, terus menyewa orang-orang yang buat melakukan itu. Nah, itu saling tolong-menolong dalam keburukan. Nah, seorang muslim pasti bakal sadar kalau emang di agamanya diajarkan untuk tidak melakukan hal itu. Kayaknya dari materi yang disediakan BPM sampai situ aja. Mungkin kita diskusi aja ya. Kayak ya monggo yang mungkin mau diskusikan tentang apa, selama aku bisa jawab juga ya. Ya monggo, mungkin. Kalau mau bahas tentang apa, soalnya dari materi
utamanya sebenarnya udah selesai itu aja ya. Kalau mau buka topik, monggo. Tapi, kita di sini tanya jawab bukan berarti saya yang lebih tahu atau paling tahu tentang itu ya. Mungkin dari kalian juga sebenarnya sudah tahu apa yang kalian tanyakan, tapi ya nggak apa-apa lah kita buka diskusi, berbagi pikiran. Monggo, monggo. Atau tadi gimana Mas Caniago? Banyak yang ingin ditanyakan. Halo? Gimana gimana? Tanya Afifan. Afifan gimana, Van? Oke, oke. Iya, angkat tangan Mas Rivel, monggo. Halo Mas Naim, perkenalkan saya Rivel dari TC19. Oke, yang ingin aku tanyakan sendiri, di sini aku pernah ngebaca beberapa artikel segala macam yang mengatakan bahwasanya di beberapa negara itu dia itu memisahkan politik dengan agama, dikarenakan politik itu tidak bisa disangkut pautkan dengan agama, dikarenakan itu membuat eh, berbagai macam masalah lah, bisa bisa nepotisme dan segala macam halnya. Mungkin sama halnya dengan yang dilanjutkan berkaitan dengan Paji, itu banyak banyak tokoh-tokoh pilpres atau segala macam dia itu memainkan agama segala macam. Makanya beberapa negara banyak yang memisahkan antara pekerjaannya dengan agama. Menurut Mas Naim, apakah Mas Naim setuju dengan ini? Apabila setuju, mungkin dari Mas Naim, apa saja sih apa saja sih unsur-unsur dari kehidupan kita ini yang bisa kita pisahkan dari agama? Mungkin untuk kita belajar di TC ini bisa kita pisahkan dengan agama, atau misalnya hubungan sama orang bisa kita pisahkan agama, atau enggak agama tuh mesti lekat terus di kita. Mungkin mohon penjelasannya Mas Naim, karena eh, terkadang-kadang menurut saya pribadi agama itu emang menghambat kita untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mempermudah tapi justru memperhambat. Oke, oke. Berat sekali ya pertanyaannya. Aku coba jawab dulu kali ya. Mungkin satu-satu ya, kalau aku lupa pertanyaannya yang mana, diingatkan aja yang mana terlewat. Mungkin kalau menurutku, sebenarnya aku nggak setuju ya statement yang terakhir itu. Yang gimana agama menghambat perbuatan kita ya. Karena ya kita kembali lagi, tujuan kita diciptakan untuk apa? Yaitu untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Gimana cara kita beribadah, nah itu semuanya diatur dalam agama Islam. Bagaimana cara kita berbuat itu diatur semua dalam agama Islam. Dan jangan sampai ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu, baik itu hal kebaikan, itu bakal nggak dinilai ibadah oleh Allah. Kapan saat nggak dinilai ibadah? Ketika kita melakukan perbuatan itu, bukan berdasarkan niat kita karena Allah. Nah itu contoh simpelnya ya, gimana cara kita memasukkan nilai agama, nilai Islam ke dalam perbuatan kita. Nah salah satunya itu, misal di TC ya, kita belajar pemrograman, apapun lah yang hal-hal yang sudah dipelajari ya selama kuliah. Nah itu
kita belajarnya bukan karena, wah kita ini ingin pintar nih, kita ingin diakui nih, ada sertifikasi nih, bukan karena itu. Tapi mari kita luruskan niat sama-sama ya, bahwa kita belajar ini semata-mata karena Allah. Kayak gimana caranya? Kalau dari aku sendiri, nah kita mendapatkan suatu kebenaran yang baru ya, misal ilmu nih, ilmu baru nih. Wah kita udah tahu nih gimana caranya ngoding pakai bahasa C. Nah itu, kita mendapatkan ilmunya itu, eee, ini niat agak susah ya, karena itu di dalam hati ya. Jadi, ya gimana kita bisa menggerakkan hati kita lah bahwa apa yang kita lakukan ini untuk, kita ingin mencari kebenaran, apa saja yang, eee, apa apa saja ilmu-ilmu yang Allah turunkan ke bumi, apa saja pengetahuan yang bisa kita capai untuk mengenalnya. Kayak misal kita mendaki gunung ya, nah kita melihat pemandangannya, apa yang pertama kali kita rasakan? Otomatis, kalau aku ya, pasti bakal mengagumi kan, kayak, "Wah, gunung ini indah." Nah itu kalau kita luruskan, kita bakal, kembali ke niat bahwa kita melihat pemandangan ini, wah betapa agungnya, betapa besarnya kuasa Allah menciptakan, hal yang indah ini, hal yang besar ini. Nah itu, dari niat kita aja, ketika niat kita itu selalu menjerumus ke Allah Allah, bukan karena hal yang lain, itu sudah masuk di nilai apa, nilai agama Islamnya itu sudah masuk ke apa yang kita lakukan sehari-hari. Atau mungkin Mas Rivel mau nunjukin kayak hal yang menghambat agama itu menghambat kita buat melakukan sesuatu itu kayak gimana mungkin ya? Oke, aku izin masuk. Mungkin aku terinspirasi dari film apa TV series dulu ya, Madun. Tahu nggak Madun, Mas Iya iya. Ayu? Iya Madun iya. di mana Madun itu sendiri ingin jadi pemain bola, tapi orang tua itu melarang karena pas dia bertanding main bola itu ada judi di belakangnya. Nah, menurut agama, karena ada agama, maka Madun itu terhalang. Padahal kalau dia itu mentidakkan agama, dia itu bisa jadi player internasional sampai sampai mungkin main di Real Madrid atau di Barcelona. Itu kan gara-gara agama dia itu jadi nggak bisa berkembang seperti itu. Cobalah semisalnya bukannya mentiadakan agama ya, bukannya maksudnya aku tuh meninggalkan sholat segala macam, tapi kan kalau di agama kan mengatakan kalau kita itu melakukan sesuatu yang semisal itu jelas-jelas di belakangnya itu ada semacam judi, kayak gitulah. Ini tim A menang, tim B menang, bayar itu kan, sebagai pemainnya kan juga ikut imbas dosanya kan, itu kan di dalam agama. Tapi ini yang kita lihat pemain-pemain bola nasional itu beragama Islam, Karim Benzema mau itu, apakah itu mengawasi apa tuh, meminggirkan agama untuk karirnya di sepak bola gitu ya. Tapi kalau yang dari sudut pandangku sendiri, dia itu seakan-akan mencari plot hole, mencari sebuah lubang dari peraturan tersebut gitu, dari hukum tersebut, secara tidak langsung menyisihkan agama dalam permainan bolanya. Tapi yang aku notice di sini bukan artinya dia itu melalaikan kewajiban kayak sholat, sedekah dan segala macam ya. Oke oke. I see I see. Aku coba jawab ya. Kalau aku nangkapnya dari kisah kayak gitu, nah disitulah letak, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kayak semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujiannya ya. Nah mungkin itu salah satu contoh nyata. Kayak gimana kita nih, iman kita lagi kuat-kuatnya nih, lagi tinggi-tingginya, rajin ibadah dan lain-lain. Tapi ternyata kita dihadapkan suatu pilihan yang sulit nih, pilih agama atau pilih hal yang berbau duniawi. Nah disitulah letak Allah menguji kita ya, dan itu emang ujian yang sangat sulit ya, sulit banget. Apakah kita berhasil melewatinya, yaitu mengabaikan tujuan dunia dan lebih memilih
tujuan akhirat karena rasa takut kita kepada Allah ketika kita meninggalkan agamanya. Nah, kayaknya Mas Rival terputus ya. Nah, kalau menurutku sih itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau misal ada ya, pandangan yang lain. Monggo. Lutfi kenapa? Mungkin mau ngomong. Oke. Ya kalau menurutku gitu sih, Mas Rival. Oke. Mungkin ya aku tambahkan aja dulu ya. Kayaknya Mas Rival ke disconnect. Sama kalau yang pernah aku dapat, gimana cara kita melewati ujiannya, ujian sesulit itu. Kalau dari itu ada 3 tahapan. Nah, tahap pertama kita memilih untuk sabar. Sabar aja nih kan. Kayak waduh kesulitan ini, sabar menghadapinya, ya dijalankan aja dengan lapang dada. Dan berharap bahwa ujian ini akan cepat selesai. Nah, kayak gitu. Itu salah satu strategi pertama lah buat gimana kita menanggapi suatu ujian, menghadapinya. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kita menilai ujian itu sebagai suatu pelajaran dan menumbuhkan rasa syukur. Nah, jadi yang pertama sabar, yang kedua syukur. Kita bersyukur nih mendapatkan ujian dari Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita dapat ujian itu mengartikan bahwa kita nih iman kita ini lagi tinggi-tinggi dan Allah tahu itu kan. Dan Allah ya mau nguji kita apakah kita ini benar-benar sekuat itu, kita tuh benar-benar setinggi itu buat layak dikasih ujian seberat kayak gitu. Nah, kita harus bersyukur karena kita dapat kesempatannya itu. Aku rasa nggak banyaknya orang bisa berada di titik ini. Kayaknya orang yang bisa berada di titik itu hanya orang-orang yang benar-benar ya kayak benar-benar ya udah tinggi lah dia pemahamannya tentang Islam. Dan yang terakhir itu tawakal. Nah, ini nilai tawakal bagaimana kita itu menyadari bahwa selain kedua tadi ya yang sabar, syukur, kita menyadari bahwa ya semuanya ini memang sudah jadi skenarionya Allah gitu loh. Kayak apapun yang kita lakukan, kayak ya sejauh manalah kita berusaha. Nah, itu ujung-ujungnya tergantung gimana kita mengharapkan ridhonya Allah. Apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan atau malah Allah nggak ridho dari perilaku kita untuk menanggapi ujiannya itu. Nah, itu sih mungkin bisa aku tambahkan. Gimana Mas Rival? Udah kembali kah? Atau ya? Gimana? Enggak kedengaran di aku. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngomong lagi nggak, diskusi atau apa gitu? Atau ya, Van ini sampai jam berapa, Van? Mumpung masih ada waktu kan, sebelum selesai. Oh, sampai 8:30 ya. Wah, tinggal 10 menit lagi nih. Masih ada yang mau didiskusiin nggak? Apa gitu? Atau enggak setuju dengan apa yang aku katakan? Atau mungkin perkataanku tadi ada salah, mau diluruskan? Aku sangat ingin sih diluruskan.
kalau misalnya ada yang salah ya. Nggak ada, nggak ada jawabanku semua. Ya tergantung apa yang ya pengalamanku aja, apa yang udah gue dapatkan. Kalau misal emang ada yang bengkok, ya minta tolong teman-teman luruskan. Nggak ada lagi. Oke, mungkin aku coba ya tarik beberapa poin lah dari materi tadi ya, bahwa materinya itu indahnya Islam. Kalau dari aku, kita nih ya kewajiban kita ya sebagai baik itu mahasiswa ya, sebagai mahasiswa lah, tujuan kita itu ya untuk belajar kan. Ya, selain belajar apa yang diwajibkan sama kita di informatika, dan juga kita harus juga mempelajari agama kita sendiri. Ya karena seperti yang kita tahu, ibadah yang tanpa didasari ilmu ya itu bakal ada cacatnya lah. Dan kalau kita punya ilmunya nih, tapi tanpa didasari pemahaman kita, punya ilmunya, tapi kita nggak praktekin, nah itu juga bakal cacat. Jadi mari kita seimbangkan gimana kita menjalani kehidupan di informatika, tetap belajar agama, tetap belajar apa yang diwajibkan sama perkuliahan. Karena kalau menurutku yang memutuskan kita dari kegiatan belajar ini itu hanya dua. Ketika kita meninggal dunia, dan yang nah itu tuh kata-katanya aku lupa. Ibadah tanpa ilmu lemah, ilmu tanpa agama buta. Ya, itu. Karena apa tadi memutuskan kita, kewajiban kita belajar hanya dua, yaitu ketika kita meninggal dunia, dan yang kedua ketika akal kita sudah gila ya. Ya nggak mungkin lah belajar. Itu sih. Apakah kita cukupkan untuk sesinya malam ini? Oke, mungkin rangkumnya ya mari kita biasakan sama-sama ya, bahwa sebelum kita ngelakuin sesuatu, kita cari tahu dulu nih ilmunya di agama kita, di Islam diajarkan kayak gimana. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar padahal dilarang oleh Allah, kayak gitu. Nah itulah gimana indahnya Islam, karena sudah mengatur gimana caranya kita buat menjalani kehidupan di dunia untuk mencapai tujuan kita di akhirat. Oke, mungkin itu aja, Mas Afifan. Gimana, Van?
Monggo kalau bisa ditutup. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau didiskusiin, atau kalau mau diskusi di luar mentoring ini, monggo aja, chat aku, atau kalau ketemu diskusi gitu, bebas. Ya, oke, semoga apa yang kita bicarakan, bincangkan selama kurang lebih 1 jam ini, semoga dinilai sebagai ibadah di sisi Allah. Dan maafkan apabila ada salah kata yang aku sampaikan, karena itu semua kesalahannya berasal dari aku sendiri, apa yang aku ucapkan, dan kebenaran itu berasal dari Allah. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi mentoring kita malam hari ini. Thank you yang udah hadir sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.